Ayo. Oke, udah masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Her atas waktu dan kesempatannya. Sorry nih malam-malam kita take podcast, bukan take podcast maksudnya. Kita wawancara nih di hampir jam 9 malam. Makasih banyak nih. Karena tadi Mas Her minta jam 8, cuman tadi saya lagi di jalan. Izin Mas Her, jadi kita itu bertiga ada tugas bahasa Indonesia mengenai wawancara ya. Jadi kita diminta dosen terkait untuk wawancara orang yang bekerja di bidang kami. Jadi kita ada beberapa itu ya, jurusan. Kalau jurusan K3 sama orang yang K3, TLM itu medis ya. Yeah. Itu ke TLM lah intinya gitu. Terus dan kita kebetulan dari prodi fisioterapi diminta untuk mewawancarai orang yang bekerja atau ada di dalam bidang fisioterapi. Kebetulan alhamdulillah Mas Her bersedia untuk menerima wawancara kami. Izin Mas Her perkenalkan, nama saya Condro dan saya berdua dengan teman saya, ada yang bernama Damar dan Mara. Ini Marmar juga nih semuanya nih. Jadi mungkin dari salah satu kami akan ketiganya kami akan bertanya mengenai fisioterapi. Mungkin dimulai siapa dulu nih? Damar boleh atau Mara boleh? Mau tanya duluan? Dari gua aja kali ya, Mas. Oke, siap. Silakan Damar. Hai, Mas. Silakan Damar waktunya. Izin memperkenalkan diri Mas, nama saya Damar Hakim Maburi. Iya. Salam kenal Mas. Iya. Mas, izin bertanya. Kalau boleh tahu kalau saat ini fokus fisioterapinya tuh di bidang apa ya, Mas? Nah, kalau saya pribadi lebih concern di sport sama musculoskeletal problem sih. Jadi kebanyakan case-case yang kita handle itu dia lebih kasus olahraga lari, terus orang yang keluhan di kantor-kantor kayak nyeri pinggang, nyeri leher, kayak gitu-gitu sih. Sama geriatri juga ada buat yang orang tua. Oke. Nah kan kalau tadi kan kata Mas kan olahraga lari ya. Biasanya kan kalau para atlet tuh kalau cedera kan mentalnya turun. Iya. Pernah mengalami pasien yang mentalnya turun nggak Mas? Itu cara memotivasinya bagaimana? Nah itu biasanya sih kalau untuk kondisi pelari ini kebanyakan ngedownnya tuh gara-gara waktu udah ngedeketin rest tuh. Kondisinya dia cedera. Nah, paling di situ tuh yang paling deg-degan, kondisinya dia udah pesen segala macem, latihan udah lama terprogram, terus tiba-tiba waktu ngedeketin hari H dia ada cedera. Nah, itu gimana, Mas? Nah, kalau case kayak gitu, ya pertama kita jelasin dulu secara patologis dengan kondisinya dia tuh kondisinya kayak gini. Kalau emang dia memungkinkan bisa untuk di hari H ya udah kita sampaikan aja. Kalau emang nggak memungkinkan ya udah kita sampaikan apa adanya. Tapi kebanyakan sih kita support gimana caranya dia bisa lari di hari H-nya meskipun dengan beberapa kendala gitu. Oke, baik. Izin bertanya satu lagi. Pernah ngalamin lagi ngobatin pasien gitu, tapi etika pasien kurang berkenan lah gitu. Gimana tuh solusinya, Mas? Kan banyak ya pasien yang etikanya kurang gitu, Mas. Kayak gua nih, Mas Her, minta tolong nggak pada waktunya. Iya. Ada etika nih yang kalau kebanyakan sih pasien-pasien yang ke kita itu lebih ke yang middle up ya, maksudnya yang
dia emang udah secara pendidikannya dia oke, terus attitude-nya dia juga oke. Paling yang rada kurang nggak nyaman lebih kayak misalnya ngadepin komplain-komplain yang harusnya dia ke-handle tapi ternyata udah ditempatin jam itu buat klien yang lain kayak gitu. Paling di Oh, situ jadi aja lebih ke sih. scheduling itu ya Mas. Ibaratnya harusnya datang Iya, jam lebih ke 8, scheduling. dia ngaret jam 9, terus jam 9 ada pasien, masuk lagi, dia minta diduluin gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Her. Iya, bisa juga kayak gitu, bisa juga yang dia tiba-tiba ternyata si kliennya dia lupa ngabarin terus tiba-tiba datang kayak gitu bisa aja sih. Oh, tanpa appointment gitu ya Mas Her. Ya, tanpa appointment langsung datang terus dia intinya sih minta langsung di-handle gitulah kan Oh, nggak mau karena kondisinya dia menunggu dulu gitu ya. parah kayak gitu. Oke. Iya. Baik, cukup sekian dari saya sih Mas. Makasih banyak ya Mas. Yo, sama-sama Damar. Oke, Mara boleh nanya ke Mas Her? Halo Mara. Open mic-nya open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Dewan. Ya Mas, gua mau nanya Mas. Eh, prospek kerja kepada bidang fisioterapi apa aja sih Mas? Prospek kerja ke depannya pada bidang fisioterapi ada apa aja Mas? Oke, siap. Jadi peluang-peluang yang memungkinkan buat fisioterapi itu di mana aja gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Apa Iya. ya? Pertama ini dulu sih, maksudnya waktu kita lulus kita mau concern-nya kemana nih? Karena Oh, di ada setiap penjurusannya, bidang tuh dia punya prospek yang beda-beda. Kayak misalnya gua kan di sini dia lebih ke kayak sport kayak gitu kan, lebih ke muskulo. Itu dia bisa juga di klinik, bisa juga di rumah sakit, terus tempat pemusatan olahraga di DKI itu ada juga, di tiap daerah juga ada. Bisa juga di klub. Terus kalau misalnya lebih fokus ke orang tua itu bisa juga ke panti sosial kayak gitu. Kalau mau fokus ke kecantikan kayak itu bisa juga ada kayak masseur, spa. Bentar Kalau Mas, ada mau lagi lebih ke pertanyaan lagi. wellness bisa juga. Yang kedua, Banyak sih. cara Jadi banyak banget ya. pengembangan diri pada jurusan fisioterapi gimana ya? Apa kurang Mara, tolong apa? Gimana? Agak lebih jelas lagi. Pelan-pelan Mas Mara. Apa Mas? Pertanyaan keduanya Mas Mara. Bentar. Ini Mas, saya mau nanya lagi. Cara pengembangan diri pada jurusan fisioterapi gimana sih Mas? Oh, jadi gimana Pengembangan. kita bisa berkembang gitu loh Mas. Oke, siap. Ini sebenarnya ada step-stepnya ya. Kalau kalian masih di mahasiswa ya, sebisa mungkin sih udah mulai cari referensi yang menurut kalian tuh menarik gitu loh. Mulai dari sekarang. Kayak Mas Con kan dia emang tertarik ke ini ya, kretek-kretek. Nah itu bisa juga tuh dicari mentor-mentor yang kiranya dia perfect di situ. Dia emang profesional di situ. Kalau ntar tingkatannya udah jadi rekan profesi, beda lagi nanti. Nanti di situ bisa juga belajar teknik-teknik di treatmentnya apa aja. Terus cara marketing yang bagus itu gimana. Sebisa mungkin sih kalau level sekarang ya Cari paling minatnya gampang dulu ya cari Mas. mentor yang menurut kalian oke, terus kalian coba tanya-tanya di situ, ya udah kalian lihat aja dia cara berkembangnya kayak gimana. Jadi
belajar dari mentor yang kita rasa kita ngelihat ke dia gitu ya Mas, kita look up ke dia gitu ya. Iya, itu cara gampangnya sih kayak gitu sih. Kalau emang sekiranya bingung mau kayak gimana. Oh, gitu ya Mas. Saya ada lagi Mas, pertanyaan yang ketiga. Mata kuliah Iya. apa aja yang harus lebih didalami di jurusan fisioterapi? Didalami itu Mas, kayak jurusan fisioterapi itu, jurusan fisioterapi itu apa sih Mas? Ya, Mata kuliah yang paling penting lah Oke, Mas, oke. Mas Her, yang Ya, kita harus kuasai. terutama ini sih anatomi otot, anatomi persyarafan, tulang, anatomi, terus fisiologinya juga, biomekaniknya kayak gimana. Kalau kalian udah tahu dia ototnya dari mana ke mana, terus dia cara kerjanya kayak gimana, persendiannya dia seperti apa, itu analisa ke depannya jauh lebih gampang sih. Kalau kerja di olahraga, kalau nggak muskuloskeletal. Jadi kita untuk semester pertama itu, sebentar Mas. Jadi kita untuk semester pertama itu, sebentar, saya mau nanya ke Mas Her sebentar. Iya. Jadi kita tuh di semester satu sih baru dapat anatomi dan fisiologi ya. Itu Iya. baru yang pertama, itu dasar banget ya Mas. Dari situ nanti Ya, akan itu berkembang ke masih general banget itu nanti kan lebih ke general ya, kayak anatomi dari tubuh, tulang itu ada apa aja, organ dalam ada apa aja, susunan kulit seperti apa. Ntar lebih dalam dari anatomi dasar itu ntar ada anatomi lebih ke muskuloskeletalnya apa aja gitu, regio. Biasanya sih itu ada kayak ujiannya gitu, otot-otot di bagian tangan, kaki, bagian belakang, itu mesti hafal juga, sama letak posisi dia nempelnya dari mana ke mana, kayak gitu. Sebisa mungkin sih udah mulai dilihat-lihat, dihafalin kalau bisa. Kita juga sampai sekarang juga masih sering buka-buka juga sih. Meskipun udah 10 tahun lulus kayak gitu masih tetap review-review. udah 10 tahun Karena Mas emang Her. banyak banget. Kenapa? Mas Her udah 10 tahun lebih. Angkatan pertama 2011. Lo lulus 2011 Mas? Bukan, 2015. Oh, jadi 2011 masuknya. Iya, Mas Her D4 apa D3 Mas Her? D4. Oh, D4. Izin Mas Her, kalau boleh tahu dulu kampusnya di mana Mas Her? Di Poltekkes Jakarta sih. Jakarta 3 ya, Mas? Poltekkes Iya, Jakarta, Jakarta itu 3. di daerah mana? Di depan Tol Jor. Depan tol banget ya, Mas? Tol Jor itu Tol Jor Bekasi. Jatiwarna. Iya, dekat McD itu ya Mas? Ujung aspal. Iya. Iya. Kalau McD saya tahu di mana aja tuh McD, di mana tahu. Kemarin saya daftar Poltekkes cuma D3 deh, Mas. Dulu Kemarin tahun lalu daftar Poltekkes ikut tes kan. Adanya cuma D3, D4-nya nggak ada di Jakarta 3. Oh, jurusan apa ya? Soalnya Visio kalau juga. visionya saya dari 2011 sudah ada sih itu D4-nya. Jadi gelarnya Mas Her tuh STFR gitu ya? Apa? SSTFT. Kalau sekarang udah beda lagi tuh sekarang. Sekarang kalau nggak salah STR, FTR deh. Iya, sekarang STR. Kes bukan FTR, kes. Oh, jadi kesehatan gitu, bukan nggak gituin visionya gitu. Jadi sarjana terapan kesehatan. Iya. Nah, kalau jurusan profesinya itu dia mesti ambil profesi lagi. Jadi kayak semua apoteker, perawat kayak gitu kes semua. Kalau dia udah ambil profesi baru ada identitasnya. Izin Mas Er, profesinya itu berapa lama lagi sekolahnya Mas Er?
setelah kita lulus Dia D4? 3 semester. 1,5 tahun jadi ya? Iya, Itu lebih ke penjurusan atau gimana Mas Her? general sih semuanya dites di situ. Tapi lebih ke praktikal. Oh, lebih banyak prakteknya. Jadi Mas Her sekolahnya berapa? 11 semester dong? Ya, total sama itunya. Total 8. Kalau kan gue sekarang masih belum profesi ya, Oh, belum masih diploma profesi. 4. Jadi masih general D4 aja gitu ya, betul. Iya, Oh, I see. Mas Her, gantian nih saya mau nanya. Tadi kan teman-teman saya yang nanya. Walaupun dari tadi udah banyak nanya juga ya. Mas Her, kan iya. ya kan gue megang orang juga ya. Tapi lebih ke chiropractic. Cuman beberapa orang tuh kan ada yang keluhan low back pain ya Mas. Terus saya Iya. pasti nanya, Mas udah ke dokter belum? Udah ke fisio belum? Gitu. Terus dia bilang sih udah, tapi kenapa kok bilangnya mereka tuh di rumah sakit cuman dipanasin doang gitu loh Mas, pakai infrared gitu. Apa Iya. itu kenapa ya? Apa dari prosedurnya emang cara pemulihannya hanya pakai infrared atau izin mohon maaf fisioterapisnya itu tidak kompeten atau gimana Mas Her? Ada komentar nggak Mas Her tentang itu Mas Her? Halo. Iya. Halo. Sebenarnya itu dilema juga ya kalau di rumah sakit ya emang kerjaannya kayak gitu. Maksudnya mereka ngerjain berdasarkan apa yang disuggest dari dokternya kan. Ya. Sedangkan kebanyakan di rumah sakit itu kan dia BPJS ya. BPJS tuh kalau dia nggak ada tanda tangan dokternya, terutama dokter umum atau dokter penanggung jawab, dia nggak bisa dirembes tuh. Jadi visio-visio yang di sana sebenarnya mereka juga paham kalau TENS, terus SWD, MWD kayak gitu dia nggak terlalu efektif. Tapi kan prosedural di rumah sakit emang kayak gitu kan. Jadi mereka juga nggak bisa explore waktu yang treatment yang seharusnya karena ya pasiennya banyak dan nggak mungkin dilakuin yang dia tahu karena bakal makan waktu juga di situ. Oh, jadi preminya itu maksudnya cukup sampai tindakan 1 atau tindakan 2 gitu, nggak bisa sampai tindakan selanjutnya gitu Mas Her? Iya, Kurang lebih kayak gitu. iya. Itu keterbatasan waktu dan tenaga juga sih. Dan prosedural rumah sakit juga kayak gitu ya, mau gimana kan? Iya, soalnya Sistematis dari pelayanannya. baik Mas Her, makasih jawabannya. Ini sangat mencerahkan saya, soalnya beberapa orang jadi kayak apatis gitu loh Mas sama fisioterapis. Pas ketika kan misalnya ada orang Iya, berobat ke puskesmas dulu ya Mas. Puskesmas terus biasanya iya, dirujuk ke dokter syaraf tuh ke rumah sakit kan. Nah, dokter syaraf tuh dianalisis sama dia kalau perlu ronsen kayak tadi low back pain ya KNP, dia harus ronsen, setelah itu dimasukin ke fisioterapis kan untuk terapinya gitu. Biasanya kayak gitu ya. iya. Soalnya kebetulan ibu saya mengalami gangguan serupa lah, tapi bukan low back pain. Pokoknya intinya prosedurnya kayak gitu. Cuman alhamdulillah ibu saya tuh dapat penanganannya bagus. Entah karena makanya saya bertanya-tanya kenapa ibu saya bagus tapi orang-orang yang lain itu nggak dapat kayak terapis kayak ibu saya gitu loh. Apakah emang ya itu tadi penanganannya beda atau masalahnya beda. Dan ya kalau misalnya jelas dokter harus ACC untuk terapinya sih wajar banget. Cuman jadi sebagai saya sebagai yang pengen masuk ke fisioterapi itu jadi kayak nama fisio itu jelek banget gitu loh gara-gara Hmm, kasus-kasus yang demikian gitu loh Mas Hera. Apalagi iya. kemarin dibilang dukun tuh. Iya, ya ada yang bilang dukun ya dukun ibaratnya kalau dukun kan dia jadi puas gitu loh. Oh, ajaib banget gitu kan kalau dukun. Kalau ibaratnya yang kayak Anta bilang gitu. Tapi kalau yang beberapa saya temuin ya gitu, cuma dipanasin doang gitu. Jadi ada yang mendewakan, ada yang menyepelekan gitu loh Mas Her. Kan jadi sedih gitu loh. Gimana izin? Nih
terlalu jauh ya mungkin. Gimana kita mau berkembang lah fisioterapi di Indonesia atau ya Indonesia lah gitu. Kalau misalnya servis dari terapisnya aja kayak gitu, tadinya kayak gitu menurut saya. Ternyata memang Iya, ada kebijakan dari dokter ya, penunjangnya gitu ya. iya, Izin Mas iya Her, ini ada sebenarnya, gimana? mm, Lanjut. iya. Jadi sebenarnya juga dari apa kayak perhimpunan profesi juga sebenarnya terkait hal itu juga udah bukan jadi hal yang tabu lagi gitu. Semua juga udah paham gitu. Kayak TENS kayak gitu sebenarnya itu juga udah nggak terlalu efektif. Evidence base-nya juga nggak terlalu bisa diperkuat kayak gitu. Tapi kan ya gimana ya, sistem pelayanan di rumah sakitnya kayak gitu. Terus dari BPJS klaimnya juga kayak gitu juga. Ya kalau emang mau jadi yang sejati profesi ya akhirnya mereka mau nggak mau ambil profesi, buka klinik sendiri, ya di situ mereka belajar, explore, jadi visio yang sebenarnya. Ya intinya kalau mandiri kan ya nggak pakai premi, maksudnya nggak pakai asuransi ya, ibaratnya emang harga Iya, segitu kita dibayar segitu gitu ya Mas ya. Apa yang kita iya, lakukan sesuai treatment gitu. Jadi iya. Makanya akhirnya kan orang-orang yang dia punya duit, dia udah males tuh kayak ke rumah sakit. Dia lebih mendingan ke kayak ke kayak klinik-klinik Mas Her gitu ya. dia ke klinik-klinik yang dia emang udah tahu efeknya kayak gimana, yang sekali dia udah langsung berasa efeknya. Oh ya, Soalnya jadi bakal makan waktu, makan tenaga pikiran juga kan kayak gitu buat mereka yang udah punya duit mah cari yang jelas-jelas aja kan. jadi faktor ekonomi mempengaruhi BPJS juga gitu ya. Iya. Oke Mas Her, ada lagi nih gue mau tanya. Kan Mas Her kan di bidang sport ya Mas Her. Untuk kira-kira untuk kedepannya nih, yang paling menjanjikan gitu Mas Her, yang lahan basahnya untuk fisioterapi selain di sport ada nggak Mas Her? Paling lebih ke ini ya, wellness ya. Wellness di kayak model pilates kayak gitu itu lumayan gede juga tuh. Sekali treatment bisa 800, Ya, ya, sejuta. ya. Kebetulan izin Mas Her, yang merekomendasikan saya masuk fisio kan Om Andre Kardea, tahu nggak Mas Her? Kenal mungkin ya. Iya, tau. Nah, nah itu kalau teman-teman kan ada lah ya, kita sesama pelari yang mungkin ada rizkinya berlebih, sekali pilates ya gitu, 700.000, 800.000 udah. Iya. Tapi dia ambil sertifikasi lagi ya Mas, jadi sekolah lagi dia ya. Itu sebenarnya pelatihan aja sih, kayak sejenis Sport aja workshop ya, kursus, gitu. ya kursus-kursus Ya, gitu ya. short course, ya. Oh ibaratnya Bisa kalau juga, bisa. Ya, gimana? ibaratnya kayak kayak saya nih, kayak kursus chiropraktik gitu, itu sama kayak gitu kurang lebih, Ya, kursus pilates gitu. ya. Nanti dia di setiap penjurusan, mau dia di anak kah, di orang tua, olahraga, muskuloskeletal, itu dia ada workshop-workshopnya. Jadi bisa dibilang ini dunia kesehatan yang dia lebih dalam. Kalau dokter kan ya udah obat-obatan kayak gitu. Kalau kita nggak, di setiap segmen itu dia ada metode pendekatannya yang lebih spesifik lagi. Iya, izin Mas Ed. Saya juga sebel tuh kalau misalnya ada pasien, walaupun saya belum belum lulus D4 ya kan, saya juga napi orang. Kalau udah minum painkiller gitu Mas Er, jadi kita nggak tahu titik sakitnya tuh di mana. Jadi analisa kita, ya saya sih belum bisa analisa ke dalam kayak Mas Er ya. Cuman ketika dia minum painkiller itu, jadi kita bingung yang mana yang sakit, walaupun dia cerita pinggang saya sakit nih apa segala macam, kita jadi nggak bisa ngerasain apa
Kayak kalau ada inflamasi gitu kan mungkin ada hangat, ada apa Ya, gitu, pembengkakan segala macam gitu. ya, Kalau painkiller gitu Mas Her setuju nggak Mas Her? Kalau ada orang minum painkiller sebelum ke fisio? betternya sih jangan ya. Iya bener yang disampaikan tadi itu jadi kurang jelas gitu letak lokasi keluhannya, meskipun kita bisa juga dapat dari sisi historisnya dia. Iya, Tapi dan emang lebih beberapa ya. akurat lagi kalau Betul. lebih akurat kalau dia nggak minum dulu. Oke Mas Her, apa lagi Dan ya? di medis pun sebenarnya juga nggak terlalu disaranin, dokter sendiri juga kalau nggak terlalu ini nyeri banget, yang dia juga nggak bakal suggest buat hal itu kan, painkiller. Dia soalnya ya balik lagi ke penderita low back pain tadi ya. Rata-rata cuma kasih obat doang Mas Her. Nggak diterapi, giliran diterapi ya kayak gitu. Jadi salah Begitu efek satunya tuh obatnya hilang dia balik lagi itu kan iya betul. nyerinya. Jadi ketika ototnya atau tulangnya nggak dibetulin kan, ya kalau secara orang kampung ya saraf kejepit ya tetap kejepit gitu ya Mas Her. Tanpa sarafnya Iya, dibetulin atau dimasas atau di apalah gitu treatment modalitinya. iya, dia cuma Oke. sekedar gejala aja, benar. Oh, Mas Her, jadi ada pesan-pesan nggak Mas Her? Kiat-kiat gitu buat junior-junior kayak kita tuh. Gimana biar minimal lulus tepat waktu atau dapat minatnya lah Mas Her. Soalnya ya jujur saya kan jatuhnya senior ya di kampus gitu. Senior tuh tua gitu ya. Cuman saya melihat adik-adik yang sekelas sama saya itu kadang-kadang masih suka bercanda. Jadi beda gitu loh. Kalau saya emang niat pengen belajar, tapi banyak banget adik-adik yang pengen masih ya saya maklum juga ya. Saya dulu mungkin pas mahasiswa dulu main-main gitu. Cuman Sama aja kan. iya sama aja. Cuman kiat-kiat dari Mas Her apa nih biar bisa menginfluence adik-adik lah. Paling enggak ketika saya dapat ilmunya dari Mas Her, saya bisa kasih lagi ke teman-teman di kelas gitu loh. Iya, dulu motivasi utama jadi visio juga ini aja sih, maksudnya gue juga dulu di tahap sama kayak kalian juga, yang mana ya udah gue jalanin aja gitu kan sampai akhirnya lulus kuliah gitu. Tapi begitu lulus kuliah ini juga sih rada sayang juga, kenapa dulu kayak nggak digas gitu. Misalnya kalau emang ada yang mau pengen lanjut kuliah ya udah bener-bener dibagusin di IPK-nya kan. Kalau emang sekiranya habis itu mau kerja berarti kan mesti ada to-do list-nya nih. Oke. Jadi plan-nya mau kemana nih setelah lulus kuliah? Kalau emang niat tertarik pengen ke olahraga, mulai cari tuh info-info klub, kalau nggak orang-orang dalam yang dia kerja di klubnya itu. Nah dari situ kepoin aja tuh. Sekarang kan media banyak ya, kayak ada Instagram, ada LinkedIn, ada Twitter. Ya coba ini aja so tanya-tanya gitu. Ntar kan jadi lama-lama bisa lebih kenal deket dari situ. Intinya sih mesti udah punya training plan buat jangka panjangnya gimana sih. Jadi nggak cuma sekedar jalan-jalan aja gitu. Ya, jadi Apakah mau kerja, apa mau lanjut kuliah, ya itu ditentuin sebisa mungkin dari sekarang. Jadi lebih terarah kan ke depannya. lebih ke kembali lagi biar lurus itu niatnya apa dari awal gitu ya Mas ya. Mau ngapain? Iya, Ketika iya. udah Kalau ketemu Mas niatnya, Cocon nih ini kan Mas Cocon kan kayaknya udah ini banget, semangat banget. Gue pribadi juga ini nih apa? Jadi kayak termotivasi juga gitu. Ini
yang udah lulus kuliah aja semangat belajarnya sampai dibela-belain kuliah lagi kan, apalagi gue yang udah di sini nih. Gue mesti lebih belajar lebih dalam lagi nih biar gak kesusul. Gue pengen ngambil lahannya Mas Her ya. Ya intinya sih kenapa gue masuk ke sini karena awalnya dari hobi lari ya kan, kita kenal dari lari gitu. Terus ngelihat kok pelari rekreasional aja, pelari yang biasa yang hore-hore aja butuh fisio kan gitu. Kalau saya kan memang masuknya dari chiropraktik ya. Cuman wah kalau memang dari hobi pun kalau memang komunitasnya terbentuk kan insya Allah ada aja lah kalau misal kita punya kemampuan dan mau apa ya komunikasi ibaratnya tebar pesona lah ya tanda kutip sama orang-orang, Pak gue bisa fisio bisa apa gitu kan, ya klien mah datang aja gitu ya Mas ya. Iya, benar. Ya Aduh. asalkan punya kualitas mah bakal dicari sih, nggak usah takut. Jadi banyakin Nggak ada, portofolio Mas ya. iya, nggak ada yang datang gitu. Datang tiba-tiba. Oke. Dari teman-teman Damar atau Mara ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini gue mau nanya satu. Boleh. Izin tanya Mas. Yuk, Silakan. silakan. Kan dengar-dengar katanya kalau misalnya kita S1 itu kan harus melanjutkan apa? Ahli profesi ya. Itu kenapa S1 nggak bisa langsung kerja ya? Oh, ini ya. Kenapa kalau dia lulusan sarjana dia nggak bisa langsung praktek? Ya, betul. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari KKNI itu kayak standar kelulusan nasional Indonesia, emang alurnya tuh kalau sarjana dia lebih ke akademisi tuh, dia emang buat kayak ngajar kayak gitu. Dan si profesi ini dia emang lebih diarahkan buat yang diploma. Nah, kalau dia mau praktek ya dia mesti ambil profesi dulu, dia baru bisa praktek. Tapi Jadi uji kompetensi gitu ya Mas? iya, sejenis kalau uji kompetensi semua lulusan dia mesti uji kompetensi. Kalian nanti juga ada uji kompetensi. Oh Kalau enggak, profesi soalnya di kemarin pas pembekalan lah, ada skripsi juga, ada UKOM juga Mas namanya Mas, gitu. iya. Ini kalian ambil diploma apa profesi ya? Diploma. D4 Mas Her. Ya, D4 juga ada Diploma. UKOM juga, emang ada UKOM. Oke. Jelas Jadi Mas. emang karena alasannya itu tadi sih, dari alur dari sananya emang kayak gitu. Untuk profesinya itu 1,5 tahun apa 3 tahun 3 gitu? semester, 3 3 semester. semester 1,5 tahun jadi Mas. Ya, Oke Mas. Cukup sih Mas. ini boleh gantian nanya nggak nih? Mas, Boleh dong. Boleh Tanya Mas, dong. boleh. mau nanya dong. Motivasinya apa nih? Mulai dari Mas Damar. Mas Damar, motivasi kenapa Visio? Pertama sih dukungan dari keluarga yang pasti. Ini jarang-jarang loh itu keluarga ada yang tahu Visio. Soalnya ini Mas, keluarga rata-rata background-nya orang kesehatan semua. Oh, Jadi banyak orang dalamnya nantinya. orang Sama, dalam. Bapaknya sama dokter Mas. Oh, Jadi dokter bapaknya. ya kalau setahu saya Damar ini bapaknya dokter. Jadi mungkin suggest dari bapaknya ya. Mungkin Oh, oke. Blood Visio juga kayaknya sekarang insya Allah lahannya lebih oke ya. Maksudnya nggak kayak dulu lah. Karena sport ini Iya. kan berkembang banget ya Mas Her. Apalagi ini kan zaman ini ya WFH, orang jarang gerak tuh, leher tuh banyak banget itu Oh yang iya, sengkle. itu pasien gue itu Mas Her. Pinggang leher. pasien-pasien Ciro semua tuh. John Ciro dapat klien tuh gara-gara WFH Mas Her. Iya.
Kalau Lanjut. Oh, motivasi jadi gua ini Damar gimana? ayahnya dokter ya? Iya, Betul, keluarga sih backgroundnya orang kesehatan semua. Sama om Oh, sih ada enggak. juga ada yang di fisioterapi om saya. Oh, oke oke. Itu malah jauh lebih gampang itu. Iya Jadi sih. ada yang ngarahin ya Mas ya. Iya, gue dulu Kalau ngeraba sendiri. untuk jurusan sih udah mantep. Ini rada rada nggak enak di kampus ya aja. Nggak enak di Oh, kampusnya. Wah ini tugas kampus lu ngomong nggak enak di kampus lu. Curhatnya nanti. Gak apa-apa biar guru denger. parah. Enggak, jadi kita kan lagi nerapin tahun pertama nih Mas Her, kayak pengantar bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman Hmm. mungkin yang bahasa Inggrisnya kurang, pas dosen yang jelasin pakai bahasa Inggris atau materi-materinya bahasa Inggris itu kayak kurang gitu loh Ngomong-ngomong. dapatnya, maksudnya kayak gitu. Oh, Jadi effortnya 2 kali, harus ngerti pelajarannya iya, ngerti artinya juga iya gitu loh. iya Lebih iya. Iya, teman-teman itu tuh, nanti semester ke depan juga bakal kayak gitu terus. Semua referensi visio dia bahasa Inggris. no. Jadi lu mau pindah Mar, percuma Mar, semuanya bahasa Inggris. Lu mau ngapain gitu? Gue mau Lu udah jual ke negeri hadapin. lagi. Percuma lah, ya kan? Yang ada kita beradaptasi sama dunia, bukan dunia beradaptasi sama kita, kan intinya gitu. Yang kalau ini gue boleh jawab ya tadi apa motivasinya? Iya. Ya kalau gue motivasinya, alhamdulillah ketika gue punya sertifikasi ini kan rezekinya banyak Mas Her dari sini Mas Her. Jadi gue lebih mempertanggungjawabkan profesi aja. Jadi lebih tahu ya, karena kursus kan ya jujur aja gue kursus cuma 2 hari. Kursus dua Iya. hari uh, pasti belajar cuman kulitnya doang, bukannya Iya. mendalam lah, kayak anatomi Iya. aja ternyata ada ya, yang gue paham ya, yang bahkan baru 3 kali pertemuan ini, ada otot, ada syaraf, ada tulang, itu kan, dan otot-otot dan syaraf-syaraf kan banyak sekali tuh ya, maksudnya hal yang harus dihafal gitu loh. Jadi Iya. kalau kiranya gue cuman dapat dari kursus dan cuman mau ngambil uangnya doang, kayak gue tuh bukan orang yang bertanggung jawab gitu loh, jadi lebih ke beban moral sih. Dan Hmm. pengen lebih baik lagi, bisa treatment pasien, misalnya nggak, sekarang kan gue tuh cuman buat relaksasi doang ya, biar Iya. nantinya ketika memang ada keluhan-keluhan tertentu gue bisa atasin gitu loh. Kayak Mas Her kan alhamdulillah bisa banyak nih nanganin penyakit apa, bisa analisa kayak gitu ya. Gue juga pengen lah kayak gitu, jadi nggak Iya. cuman asal khususnya aja gitu, nggak cuman duitnya doang diambil gitu ya. Mantap, Syukur-syukur mantap. ya bisa apa ya, buka lapangan kerja ya. Kan Iya. memang kedepannya pengennya itu kayak buka klinik lah, tapi fokusnya di Ciro Mas. Ya siapa tahu bisa Ciro plus Visio kan gitu kan, bisa Iya. hire teman-teman sejawat lah gitu. Harapannya sih Iya. gitu. Ini otak bisnisnya udah jalan nih. Iya, brandingnya udah dari kuliah kan. Tapi Ya, begitu kelar kan tinggal boomingin aja kan. ya. Kalau Mara apa Mar? Marah, Mas Marah. Kalau saya sih motivasinya ya karena sama kayak Damar. Kakak saya itu ibaratnya Kesehatan. kayak orang kesehatan juga, dan juga saya disuruh masuk ke kesehatan ya, fisioterapi salah satunya. Ya, saya juga apa Disuruh. ya bisa pijit Nyesel nggak, Mas Marah? kayak gitu. Dan saya itu kenapa saya ngambil fisioterapi, saya karena Iya. mau kayak tahu pengalamannya, terus juga ngambil KRS, STR maksudnya, maaf, STR. Iya. Ya, gitu aja sih Mas. Itu bukannya motivasi, itu disuruh itu. Nggak ada motivasi.
Ini Mas Mara nih masih hati-hati Mas. Tuh Mas Mara diingetin tuh sama senior kita Mas Heri. Iya, pondasinya masih Iya, Mas. rada kurang kuat. Biar jalan ini enjoy, nggak jadi beban gitu loh. Iya, Mas izin bertanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Mumpung di sini. Tips and Ayo, trick, tips 5 and menit lah nih mau tidur nih Iya, orang. Malam tips Jumat and nih. tricks ini. Ya. Tips and tricks ini Mas, ngapalin anatomi. oh anatomi, Iya, tips and anatomi, triknya. anatomi sih biasanya ini sih kalau bisa kalian bikin kayak kelompok belajar gitu loh. Jadi kalau belajar itu bisa bareng-bareng rame-rame gitu. Ada waktu tertentu kan karakter orang beda-beda ya, ada yang dia emang belajar bisanya sendiri. Tapi sebisa mungkin ada waktu yang emang buat seenggaknya 2 orang lah, yang satu ngejelasin, yang satu dia nunjukin kalau ini otot namanya ini kayak gitu. Dibagi-bagi aja per regio, kayak misal di kaki dulu atau bagian tangan dulu sedikit-sedikit kayak ini. Terus kalau bisa juga ada mentornya yang dia bisa ngoreksi ini bener atau salah. Kalau sesama teman kan kadang ini ya Iya doang ya. dia kurang begitu apal banget juga, dia mesti buka buku dulu kayak gitu kan. Kalau bisa sih ada kakak kelas yang dia emang ngasih tahu ini otot ini. Kadang dia juga punya trik juga gimana caranya biar lebih cepat ngapalinnya. Jadi lebih ke bikin kelompok belajar sama minta bantuan mentor gitu ya Mas ya. Iya. Jadi ada yang buat store hafalan gitu. Terus ada lagi, Damar atau Cukup, Mara cukup. mau tanya? Cukup ya? Mas, mau nanya dong. Boleh, Mara silakan. Mas, Ya, ada. apa ya? Kan alat fisioterapi kan itu banyak ya. Yang kata Iya. kayak apa sih ya? Saya lupa. Ini apa? Alat-alat yang kata tradisional gitu kayak fisioterapi itu ada nggak sih alat-alatnya? Ya tradisional gitu, kayak fisioterapi tapi tradisional. Jadi modalitis yang awal-awal gitu ya Mas ya, mungkin gitu ya Mas. Mas Heri. Kayak model pakai kerokan gitu, modalitas. Ya kayak gitu Mas. Iya, pakai kop. Nah, itu Oh, iya oke, tradisional juga ya. iya. Iya, itu sebenarnya ada juga tekniknya ini apa? Ada sih itu yang ngedalamin tentang hal-hal kayak gitu. Nama bahasanya saya lupa, tapi ada dia variasi jenis-jenis treatment yang. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang kita pakai umumnya itu dia yang emang udah setidaknya udah ada evidence base-nya gitu. Yang umumnya dipakai. Meskipun makin ke sini evidence base-nya dia dievaluasi kurang begitu kuat, akhirnya juga mulai ditinggalin pelan-pelan. Tapi untuk yang benar-benar tradisional itu belum ada sih. Justru tradisional Chinese medicine itu yang mulai dipahamin, mulai dipelajarin akhir-akhir ini. Oh, kayak akupuntur gitu ya Mas. Iya, Akupuntur. akupuntur, cupping, Makasih. puasa. Sama-sama Bekam. Mas Mara. Oke Iya, Mas Her. bekam itu bisa juga. Ini aduh, mohon maaf banget nih. Makasih banyak loh Mas Her, kita boleh jadikan narasumber karena dari kemarin saya jujur gak enak nih minta tolong. Terus saya telat balas Santuy. juga. Aduh, ini kita dapat pencerahan nih. Semoga banyak yang dengar ini wawancara kita ya. Jadi orang tuh lebih termotivasi yang tadinya
mohon maaf kayak disuruh orang tua atau masuk Kepaksa. jurusan itu kepaksa atau segala macam, bisa jadi lebih ada tujuannya gitu loh dengan wawancara kita ini. Amin, amin. Amin, amin. Makasih Amin. Mas Her. Izin Mas Her, kalau nanti kiranya Sama-sama. di antara kami ada yang bertanya tentang ibaratnya referensi, boleh dibantu ya Mas Her? Siap, siap. WA aja ntar. Oke, Nomor siap. WA-nya jadi Mas Condro. Bisa Oke. kontak Tapi aja nanti. nggak saya sebar nanti jadi ganggu privasinya. Nggak apa Paling nggak, itu juga nomor ya paling umum nggak itu. ini bisa saya izin dulu ke Mas Her, boleh nggak di-share ke personal ya, bukan ke grup ya. Kalau ke grup ntar banyak orang pinjol Aja. lagi. Mas Her, Siap. terima kasih banyak. Aduh, ini insight-nya banyak Sama-sama. banget. Makasih waktunya, teman-teman juga makasih udah ngeluangin waktunya buat tugas ini. Oke. Sehat terus dan sukses terus buat Mas Her. Amin. Semoga Sukses juga cepat buat dapat semua. momongan. Belum dapat momongan nggak Mas? Amin. Kamu udah hamil, Mas? Amin. Udah hamil belum Mas? Istri? Udah sih sempat kemarin. Tapi Oh masih ya, belum. ya Ya. semoga rezekinya disegerakan lah. Amin. Ini Amin. kita doain nih, Amin. mahasiswa kocak. Doain Amin. Mas Her. Oke Doain Mas Her, untuk terima ilmu kasih tuh banyak. mustajab, insya Allah. Yuk sama-sama. Ya, izin Mas Her, Amin. kita udahin ya wawancaranya. Makasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Sehat-sehat. Terima kasih. Ya. Telat